Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Oke, hari ini Bu Fatin akan melanjutkan materi yang kemarin bab 5. Ya, masih ingat ya? Dan Ibu harap sih kalian melihat atau mendengarkan boleh, sambil buka buku juga boleh ya. Oke, bab 5 ini lanjutannya mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjutannya. Oke, next ya. Ini dia, ancaman di bidang ekonomi, yaitu Indonesia itu masih tingkat tinggi banget yang namanya itu pengangguran. Yang lulus SMK, apalagi S1 yang baru lulus ya, kadang nggak langsung dapat kerja, harus menunggu 3-4 tahun. Ada yang mungkin rezekinya langsung dapat pekerjaan, itu dia. Nah, Indonesia itu masih banyak banget yang namanya butuh lapangan pekerjaan, butuh yang namanya keterampilan, ya. Makanya rata-rata sekarang masuknya di SMK karena memang mereka langsung terjun langsung di kelas 2 yang namanya PKL untuk yang namanya belajar di lapangan kerja langsung. Itu dia. Nah, itu dia. Nah, strategi ancaman di bidang ekonomi, yaitu dia masalah pengangguran ya, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan. Nah, kenapa di jurusan SMK ini kita namanya uh, apa namanya PKL? Karena kalian harus bisa belajar dan biar nggak kaget waktu nanti kerja. Oh, seperti ini ya kerjaannya, posisinya seperti ini gitu. Apalagi diomelin sama atasan gitu. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja yang bersifat padat karya. Kalian harus bisa yang namanya belajar dasarnya deh, seperti yang namanya komputer, atau menjahit, tata boga, akuntansi, administrasi, mungkin kamera yang suka foto, dan lain-lain ya. Itu dia. Kadang perusahaan butuh yang namanya dasar-dasarnya dulu deh, kalian ngerti nggak? Gitu dia. Agar nanti untuk kelanjutannya bisa belajarnya itu tanggapnya. Ya. Terus meningkatkan pelatihan kerja di setiap industri modern. Biasanya sih sebelum yang namanya kerja atau kalian lagi belum dapat kerja, ada namanya pelatihan BLK. Nanti yang menanggung pemerintah, kalian tinggal daftar. Nanti ya ada yang namanya pilihannya. Nanti ada di eksekusinya, kalian lulus atau enggaknya. Kalau lulus, kalian dapat pelatihan nih berapa bulan. Berapa bulan kalian dapat yang namanya sertifikat. Itu dia, ya. Nah, next, ancaman di bidang sosial budaya. Ini dia, seperti fashion kita tuh sekarang tuh lebih ke barat-baratan, ya. Semoga sih enggak ya, tetap dengan dasarnya aja, jangan terlalu berlebihan, itu dia. Sesuai dengan umur atau sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, kalau masalah tarian, ya tarian di budaya itu lebih bagus loh, banyak banget tari saman, tari jaipong gitu. Kadang di sekolah pun masih ada ya namanya eskul seperti tari saman, jaipong, Sunda, jari-jari, itu juga banyak banget ya kan. Usahakan kalian tetap mempertahankan tarian budaya, jangan sampai melupakannya, itu dia. Strategi ancaman di bidang politik, di bidang sosial dan budaya, seperti membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA atau SMK 3 tahun. Usahakan kalian harus bisa yang namanya menyelesaikan selama 12 tahun, karena rata-rata perusahaan lebih mencari minimal deh lulusan SMK, ya kan? Itu dia. Usahakan kalian menyelesaikan, banggakan orang tua, jangan sia-siakan namanya kepercayaan orang tua untuk menyelesaikan kewajiban mereka, gitu loh, ya. Yang kedua, memberantas peredaran obat terlarang dan miras. Di masa muda ini, wah kayaknya susah banget ya yang namanya untuk dibilang ini, jangan ya jauhin, no drugs, ya jangan minum alkohol karena akan merusak badan, merusak masa depan, ya jangan sampai yang namanya urusan dengan yang namanya polisi masuk pidana, kita nggak tahu di penjara berapa tahun, apalagi sistemnya sekarang itu di pemerintah undang-undangnya kalau udah peredaran, udah yang namanya kurir, udah pengedar, bisa yang namanya hukuman mati. Itu nggak ada yang namanya apa namanya
banding, itu nggak ada, udah nggak ada ampun untuk narkoba. Apalagi miras itu benar-benar bikin onar untuk di lingkungan. Apalagi kalau udah mabok, udah rusak semuanya. Kasihan di lingkungan dan keluarga ya. Tadi ya. 3, menggunakan produk dalam negeri di Indonesia. Banyak banget. Ya, sepatu olahraga banyak ya. Baju-baju yang branded itu sebenarnya ya dari Indonesia. Dibuatnya di pabriknya di Indonesia, di Bandung, di Karawang, banyak banget ya kan, di Cikupa. Itu dia. Nih, jangan sampai kita beli produk luar negeri deh, kayak di dalam negeri kayak bagus-bagus banget. Kualitasnya lebih bagus di luar negeri ya kan? Itu dia. 4, melakukan pagelaran budaya di Indonesia. Di sini ada nggak sih? Ada, banyak banget, ya kan? Banyak banget tempat-tempatnya. Karena lagi pandemi gini, mungkin lagi ditutup dulu ya untuk sementara. Karena untuk menjaga jarak, jangan sampai adanya peningkatan COVID-19. Itu dia, ya. Next lagi, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Di lingkungan rumah aja deh, kalian solid gak sih sama tetangga? Kalau ada tetangga sakit atau lagi ada kerja bakti, yang laki-laki suka ikut bantu gak sih? Ya, bapaknya suka ikut gak sih? Yang namanya digambar seperti yang ibu kasih ini nih. Bapak-bapak ini nih lagi yang namanya membersihkan toren atau meninggikan toren agar mendapatkan pemasukan air lebih banyak. Itu dia, ya. Di sana masih ada sis kambing nggak sih, Bu? Ada, pasti ada dong ya. Jangan sampai nggak ada, karena untuk menjaga lingkungan kalian masing-masing. Gitu dia. Kalau ada tetangga sakit, ya, tetangga sakit, atau lagi sekarang kayak sekarang gini nih, lagi pandemi, mungkin tetangga ada yang COVID, jangan dijauhin. Mereka juga butuh dukungan kita loh, ya kan? Kasihlah seperti makanan, sembako, gantung aja di pagar. Itu sebagai tanda kalau kita sayang sama mereka. Ya, jangan dijauhin seperti sekarang ini COVID. Next, untuk sekarang atau untuk minggu ini nih, yang belum melengkapi tugas nih minggu ke-7 dan ke-8, ya masih banyak banget ya, KJMM, RPL, AP, banyak ya. Wah, itu jangan sampai kalian nggak mengerjakan sayang. Apalagi nanti kalian mau PKL, jadi sibuk PKL, ya, jadi numpuk, nggak sempat ngerjain. Nah, selagi belum mulai PKL, kerjakan tuntasan dulu, biar nanti pas ujian, saya nggak kelabakan, apalagi nanti buat kenaikan, ini sebagai acuan, untuk naik atau tidaknya, ya. Untuk komunikasi, kalau memang nanti tugasnya tidak terkirim nih, Bu, kok tidak terkirim ya? Apa-apa, kerjakan dulu aja 7 dan 8. Ya, kalau memang 7 dan 8 sama-sama tidak terkirim nih dua-duanya, baru konfirmasi ke Ibu. Ibu, saya sudah mengirim ya tugas 7 dan 8. Walaupun tidak terkirim, apa konfirmasi aja, nanti Ibu cek. Walaupun nanti tidak terkirim, nanti Ibu kabarin lagi. Ya, dan ingat komunikasi jangan sampai di tengah malam. Dan diawali dengan Assalamualaikum, perkenalan diri, kelas, dan konfirmasi tugas catatannya. Itu dia, ya. Ibu harap kalian selalu menjaga kesehatan di rumah aja, kalau nggak perlu di rumah aja, ya. Itu dia. Sayangi orang tua kalian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.